Shalom Jemaat ICC yang dikasihi Tuhan. Mazmur 54 ayat 4, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Selamat bergabung di ibadah online ICC hari ini. Pada ibadah hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari siapkan roti atau kue sebagai perlambang tubuh Kristus dan air, teh atau sirup sebagai perlambang darah Kristus untuk perjamuan kudus. Kelas pengajaran ICC Inspire 1, 2, dan 3 akan dimulai kembali pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 pada jam 7 malam secara online melalui Zoom. Silahkan daftarkan diri saudara pada link yang tertera di layar kaca saudara. Kami percaya bahwa firman Tuhan dapat mendewasakan kehidupan kita. Amin. Tidak sabar rasanya saat ini untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara siapkan hati, pikiran saudara dimanapun saudara berada. Selamat beribadah. There's nothing worth more that will never come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. And see of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. And Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Come, Holy Spirit, fill this place, fill this place. Come, Holy Spirit. Oh, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence.
presence, Lord. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa bersehati semua yang mengikuti ibadah pagi ini. Kami sama-sama bersehati berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi pagi ini. Terutama khususnya Tuhan, kami mau mengingat generasi yang di atas kami. Papa mama kami, kakek nenek kami, orang-orang yang usianya sudah lanjut di keluarga kami, orang-orang yang sangat kami kasihi, yang sangat dekat di hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau mereka masuk di tahun 2021 ini dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang limpahkan kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam hati mereka sepanjang tahun ini Tuhan. Kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Biarlah hubungan mereka dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan teman-teman, dengan orang-orang sebaya, dengan keluarga, relasi, itu dipenuhi dengan sukacita sorga, dipenuhi dengan kasih sorgawi. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami juga ada di bangsa ini, di bangsa Indonesia ini. Kami percaya satu hal Tuhan. Bangsa ini sudah melewati banyak hal. Dan kami lihat bahwa nama-Mu selalu ditinggikan di atas bangsa ini. Dalam semua yang kami lewati Tuhan. Dan kami berdoa tahun 2021 ini Tuhan. Terutama untuk para pemimpin kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan tetap ada di atas mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap keputusan yang akan dibuat untuk negara kami ini. Biarlah itu semua hanya berasal dari Engkau Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa ini. Bapa, pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hati di bangsa ini yang mencari Engkau Tuhan. Untuk setiap hati yang rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Untuk setiap hati yang dengan rindu mencari Tuhan yang benar. Biarlah hati mereka dibukakan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan supaya bisa masuk menembus pertahanan benteng-benteng yang selama ini mereka bangun Tuhan. Biarlah ada satu revival, ada satu kebangunan rohani Tuhan. Ada satu pemulihan Tuhan di dalam hati setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Dan bukan hanya berjumpa dengan Engkau, tapi bersekutu dengan Engkau. Memiliki satu hubungan yang luar biasa dengan Engkau. Hubungan yang dekat Tuhan dengan penciptanya. Tuhan kami berdoa Tuhan. Supaya ada penuaian jiwa-jiwa terjadi Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Saat ini saudara, mari kita sebentar mengingat satu nama untuk kita doakan. Supaya orang ini, sebut namanya di hati saudara. Saat ini biar Tuhan melawat pribadi ini. Biar pribadi ini menemukan jawaban di dalam Yesus Kristus. Biar pribadi ini menemukan bahwa Tuhan yang benar, firman yang benar, kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini biarlah kami nyatakan bahwa Yesus Tuhan hanyalah satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan di atas bangsa ini Tuhan. Dan biarlah tahun ini kami mau merasakan, menerima Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan atas bangsa ini. Apapun profesi orang-orang yang saat ini kami doakan Tuhan, apapun latar belakang mereka, pergumulan mereka, ada satu kemenangan, ada satu pemulihan yang terjadi. Biarlah keluarga-keluarga dipulihkan, setiap pribadi dipulihkan Tuhan. Orang-orang mendapat hikmat yang baru dari Engkau untuk melangkah masuk terus di dalam tahun ini dan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Saudara, pagi hari ini mari kita juga siapkan hati kita untuk kita sama-sama memberi. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat kita memberi ada satu ucapan syukur yang kita naikkan. Saat kita memberi
ada satu sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Dan salah satu pemberian itu dengan memberikan bagi pekerjaan Tuhan di gereja, di mana kami bisa memakai apa yang saudara persembahkan untuk memberkati banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama memberi pagi ini. Bapa di surga, pagi ini biarlah hati kami Tuhan penuh dengan rasa syukur, sehingga kami bisa memberi dari keadaan kami sekarang. Tuhan yang mampukan kami, karena Engkau disenangkan dengan pemberian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua terpelihara dengan baik dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk bisa mengambil bagian dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan untuk kami melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami melakukannya di hadapan Tuhan. In Jesus' name, amin. Kalau saudara sudah mempersiapkan roti atau anggur, bisa juga teh atau air yang bisa memperlambangkan darah Yesus, saudara bisa melakukannya. Are you ready? Praise the Lord. Kalau saudara sudah siap, dimanapun saudara berada, saya rindu kita mengadakan perjamuan kudus ini dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Percaya, katakan amin. Yang sudah siap, kalau saudara sudah siap, boleh katakan amin dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti tangan kanan saudara. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan kepada pihak orang berdosa, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus ini bersama dengan murid-muridnya. Disebut di sebuah ruangan yang disebut upper room, ruang atas. Dan Tuhan Yesus katakan ini tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu melakukannya, setiap kali kamu ingat akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang kita akan makan? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Makasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Saat ini saudara bisa mengangkat cawan di tangan kanan saudara dimanapun saudara berada. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia katakan ini darahku. Yaitu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah darah Tuhan Yesus yang kita akan minum? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami Tuhan. Yang membuat kami menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Kami akan selalu mengingat akan kasih-Mu. Mari saudara ambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat pertama kali engkau menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih, syukurmu kepada Tuhan. Karena sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, di dalam nama Yesus, kalau engkau sakit,
Aku berkata kepada sakit penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, sembuh saat ini, in the name of Jesus. Kalau engkau lemah, di dalam nama Yesus, terima kekuatan yang baru saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang susah, di dalam nama Tuhan Yesus, terima penghiburan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur untuk kesembuhan, kebebasan, kelepasan dan kekuatan. Dan ucapkan syukur untuk setiap kali kami bisa diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan Yesus kami selalu mengingat akan kasih-Mu. Kami selalu mengingat akan apa yang Kau kerjakan, Kau perbuat bagi setiap anak-anak-Mu. Dan itu yang kami lakukan hari-hari ini kepada banyak orang. Kasih-Mu mengalir lewat perkataan, perbuatan, dan kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kau yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar sungguh menjadi benih yang jatuh di tanah hati yang subur. Dan tidak kembali dengan sia-sia, akan mengubahkan kehidupan setiap orang percaya yang mendengarkan ini. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, bila kuasa Roh Kudus mengalir saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. God is good. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, saya tanya dulu apa kabarnya? Bagaimana kabarnya semua? Yang dalam keadaan baik boleh lambaikan tangan dimanapun saudara berada. Yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Nah, sebentar bulan Februari ini saudara, kita akan mengadakan yang namanya rantai doa. Kita dedikasikan bulan ini untuk gereja kita. Kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Maka itu dimulai dari saya akan berdoa untuk para pastors, ya, dan juga berdoa untuk para leaders. Dan kemudian para leader akan terus melanjutkannya kepada setiap komsel yang ada, pelayan Tuhan yang ada, sampai ke jemaat dan keluarga mereka, dan bahkan teman-teman kita. Sampai setiap orang bisa menerima doa-doa dan kuasa doa yang terjadi. Dan itu yang kita rindukan. Kita akan memulainya esok hari. Dan saudara bisa, kalau saudara ingin didoakan secara pribadi, saudara pun bisa telepon ke hotline ICC dan kita akan mendoakan saudara. Ya, jadi pengumumannya akan ada di mana? Di IG ICC ya. Ya, IG ICC ada di sana pengumumannya apa yang kita akan kerjakan. Dan kalau saudara sudah didoakan, please jangan sampai doanya berhenti, ya. Terus dilanjutkan kepada teman-teman kita yang kita kenal dan setiap anggota keluarga kita terus mendoakan supaya rantai doa ini bisa sungguh-sungguh berlanjut dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan dan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. So, pastikan saudara lihat pengumumannya besok di Instagram ICC, ya. Apa yang kita perlu lakukan untuk rantai doa ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita masuk dalam seri yang baru. Siapa yang bersemangat, katakan amin. Amin, ya. Nah, saudara, judulnya adalah The Comforter. Ya, the comforter, penolong, seorang pribadi yang menolong kita. Dan saya percaya ini menjadi satu seri yang akan sangat memberkati kita, karena ini merupakan janji Tuhan atas setiap orang percaya, bahwa Tuhan akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku mengutus kepadamu, ia akan memberikan, kepadamu seorang penolong yang lain.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. He is the comforter. Roh Kudus disebut roh yang menolong kita sehingga kita bisa hidup berbuah banyak bagi kerajaannya. Bahasa aslinya adalah penolong, bahasa aslinya adalah paralektos. Dan kita akan membahas bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupanmu dan kehidupanmu tidak akan menjadi sama lagi. Amin. Nah, ini merupakan satu khotbah yang kalau saudara bisa pernah menyimak khotbah yang terakhir saya khotbahkan tentang New Beginning, bagian yang ketiga kita berbicara bahwa kita semua perlu menerima baptisan Roh Kudus. Pentingnya kita menerima bukan hanya keselamatan, terima Tuhan Yesus, bukan saja menerima baptisan air, tetapi Tuhan inginkan memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, dan Tuhan inginkan kita menerima semua baptisan Roh Kudus ini. Dan kita percaya juga bahwa pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, pada saat yang bersamaan saudara juga menerima karunia berbahasa lidah. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa yang lain, bahasa baru, bahasa roh. Dan ini merupakan karunia yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara. Lebih dan lebih lagi membuat hidup kita efektif, menjadi berkat, dan hidup dalam pelayanan yang penuh dengan kuasa. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang karunia berbahasa roh ini, saudara, mungkin ada orang bertanya, Pastor, kenapa saya pernah didoakan atau pernah berdoa untuk terima baptisan Roh Kudus, tetapi saya belum bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, alasannya bisa macam-macam, saudara. Ya, alasan kenapa orang bisa berkata seperti nggak mendapatkannya, bisa karena mungkin dia nggak tahu cara menerimanya seperti apa, baptisan Roh Kudus dan karunia berbahasa roh, atau mungkin orang salah pernah mendengar pengajaran yang salah, ya, atau mungkin ada orang berpikir bahwa dia nggak tahu apa sih gunanya berbahasa roh, buat apa saya berbahasa roh? Banyak alasannya. Nah, salah satu alasan yang cukup banyak saya dengar dari orang adalah, Pastor, kalau saya berbahasa roh, saya takutnya saya yang berkata-kata. Kalau saya yang ngomong, saya yang bicara, bukan Roh Kudus, saya nggak mau. Makanya pada waktu dia didoakan, terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Saudara, dia diam. Orang ini akan diam dan dia akan menanti. Dia akan tutup mulutnya, dia akan menanti kapan Roh Kudus akan memaksa dia untuk membuka mulutnya dan mulai memperkatakan sesuatu. Sama seperti orang yang mau menanti, mau muntah gitu ya. Sepertinya mau muntah sesuatu baru dia akan berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini satu pengertian yang salah. Saudara, kita harus mengerti ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, pada saat yang bersamaan saudara menerima karunia untuk berbahasa roh. Sama seperti keselamatan. Pada waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dia perlu menanti untuk diselamatkan? Dan jawabannya adalah tidak. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga dia diselamatkan. Gak perlu lagi ada penantian. Nah, sama seperti orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Ketika dia menerima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus didoakan, terima baptisan Roh Kudus. Pada saat itu juga dia menerima baptisan Roh Kudus dan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa yang baru, dalam bahasa roh. Jadi nggak perlu ada penantian lagi. Saudara mulai melangkah
dengan iman. Melangkah dan berkata-kata bahwa dengan iman dalam bahasa roh. Dan ini sesuatu yang amat penting bagi setiap kita untuk mengerti hal ini. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Ini pada waktu murid-murid menerima karunia berbahasa roh, baptisan Roh Kudus. Pada waktu itu dengan karunia berbahasa roh, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Jadi siapa yang mulai, saudara? Mereka mulai. Katakan dengan saya, mulai. Mereka mulai berkata-kata. Jadi yang memulai berkata-kata adalah mereka, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, berbahasa roh itu enggak sepenuhnya murni Roh Kudus yang berkata-kata. Tenang dulu ya. Enggak sepenuhnya murni bahwa Roh Kudus yang berkata-kata. Saudara yang memulai perkataan itu. Kita yang mulai berkata-kata. Dan Roh Kudus akan menginspirasi perkataan apa yang saudara harus perkatakan. Jadi bagian dari bahasa roh adalah kita yang mulai. Kita yang mulai berkata-kata. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kita yang memulai untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kita nggak perlu diam. Ketika kita terima baptisan Roh Kudus, kita nggak perlu menanti-nantikan apa lagi. Sama seperti kita terima keselamatan, kita percaya kita sudah menerimanya. Dan kita mulai. Kita mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata, kita nggak boleh diam. Ya, kita mulai berkata-kata. Haleluya. Saya kasih ilustrasi begini. Saya percaya kalau setiap kali saya menyampaikan khotbah, pesan Tuhan, saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, membantu apa yang saya harus perkatakan. Saya percaya hal itu. Tapi kemudian, kalau saya hanya diam saja, saya berkata, Roh Kudus, saya percaya Tuhan, Kau pakai saya untuk berkata-kata. Pakai saya untuk menyampaikan pesan-Mu. Tapi saya diam. Ayo Tuhan, bicara lewat saya. Ayo Tuhan, Roh Kudus, saya bicara lewat saya. Lalu saya diam saja. No, it will not happen. Roh Kudus nggak akan memaksa saya untuk berkata-kata. Tetapi ketika saya mulai memperkatakan dengan iman, maka saya percaya Roh Kudus mulai bekerja. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Jadi kita perlu menerimanya dengan iman dan mulai berkata-kata. Nah, kalau kita yang berkata-kata, maka itu saya bisa bicara dalam bahasa roh dan juga tidak. Saya bisa berdoa kapan saja dan saya bisa berhenti kapan saja. Saya bisa berdoa, lalu saya diam. Lalu berdoa lagi. Bisa, saudara. Sama seperti Paulus katakan begini. Dalam 1 Korintus 14, ayat yang ke-15, saya highlight di situ ada yang diboldkan. Sudah lihat, Paulus katakan, ini yang aku akan buat. Ya, aku akan berdoa dengan rohku, aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi dikatakan bahwa dia akan, ada 4 kali dia katakan dia akan, aku akan. Berarti siapa yang berdoa? Paulus. Inisiatif dari Paulus sendiri. Dia bisa berdoa dalam bahasa roh kapanpun dia mau. Dia bisa berdoa dalam bahasa roh kapanpun. Berdoa dalam bahasa asli, bahasa dia pada waktu itu, saudara, kapanpun. Ya, saya bisa berdoa, saya berdoa dalam bahasa roh. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Lalu saya berdoa lagi saya memuji Tuhan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu. Lalu saya bisa menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh. Kirlia masdakaralabaya shiririarari. Bisa. Amin. Haleluya. Nah, ini sangat penting pengertian yang kita perlu terima pada waktu engkau menerima baptisan Roh Kudus, saudara menerima karunia berbahasa roh, dan ini penting untuk kita mulai berkata-kata dengan iman. Amin. Nah, saudara mungkin ada bertanya, Pastor, tapi ada ayatnya nih. Ada ayat yang berkata tidak semua akan berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saudara harus mengerti hal ini. Ya, berbahasa roh yang disampaikan sebagai pesan Tuhan bagi orang lain. Ya, di dalam pertemuan ibadah atau pertemuan jemaat, ada orang yang tergerak untuk mengucapkan pesan, katakan dengan saya pesan Tuhan lewat bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Ya, artinya dia mau melayani begitu, pesan Tuhan dengan bahasa roh. Harus ada orang yang menafsirkannya kalau dia ingin menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa roh. Ya, kalau enggak orang yang dengarnya enggak ngerti, enggak bisa menangkap apa yang kau perkatakan. Ya, dan dikatakan 1 Korintus 14 ayat 28, kalau tidak ada orang yang bisa mengartikannya gimana dalam pertemuan jemaat? Dia hanya boleh berkata-kata dengan bahasa roh kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud, bahwa tidak semua akan menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Itu betul. Tetapi untuk setiap pribadi kita, setiap orang percaya, Paulus katakan begini, ya, 1 Korintus dikatakan seperti ini. 14 ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu sebagian. Salah ya saudara. Sama-sama, 2, 3 apa? Kamu semua. Semua. Yuk sama-sama, 2, 3 apa? Semua. Berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus rindu, ya, semua berkata-kata. Suka dalam bahasa aslinya pelo, artinya desire. I love, I desire, kata Paulus. Aku pingin, aku ingin. Sangat menginginkan semua. Semua dalam bahasa aslinya adalah pasa. Artinya apa? Everyone. Setiap orang percaya, aku mau semua berkata-kata dengan bahasa roh. Wow, gak ada bedanya. Semua orang percaya. Amin. Nah saudara, mungkin kita bertanya, loh kenapa pastor harus semua orang percaya berbahasa lidah? Kenapa? Are you ready? Karena semua orang percaya memerlukannya. Ya, karena setiap orang percaya perlu karunia ini. Amin. Dan saya akan bagikan beberapa hal yang saudara akan belajar bagaimana kita, apa yang kita bisa terima pada waktu kita berbahasa lidah. Kenapa sih begitu penting? Ya, sehingga kalau saudara sudah menerima bahasa roh, karunia bahasa roh, saudara akan terus mengembangkannya. Mulai dari sekarang, your life will never be the same. Dan kalau saudara belum menerimanya, saya akan berdoa di akhir khotbah supaya saudara terima baptisan Roh Kudus dan saudara mulai melangkah dengan iman, mulai berkata-kata. Dan saudara nggak masalah berkata-katanya, nggak perlu lengkap begitu, ya indah dan segala macam, sama seperti bayi. Kalau saudara terima baptisan Roh Kudus, sama seperti bayi, mungkin kata-katanya terbatas. Kayak bayi bicara papa, mama, papa, mama. Udah apa-apa. It's okay. Kalau saudara mulai dengan iman, percaya bahwa Roh Kudus akan mengalir dalam hidupmu. Menginspirasi apa yang kau harus berkatakan, dan itu akan terus berkembang. Kalau saudara terus berdoa di dalam bahasa roh. Amin.
Nah, bahasa roh itu gunanya buat apa sih? Yang pertama adalah ini, saudara. Ya, seringkali kita memerlukan hikmat Tuhan. Siapa di sini yang pernah ada dalam satu situasi di mana saudara perlu sekali hikmat Tuhan? Kalau saudara itu lambaikan tangannya. Ya, seringkali kita nggak tahu gimana sih cara mengambil keputusan dengan benar. Ya, kita nggak tahu. Yang pasti kita nggak mau mengambil keputusan berdasarkan ego kita atau keinginan pribadi, keinginan daging. Kita juga nggak mau mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita. Kita, setiap orang percaya mau mengambil keputusan berdasarkan hikmat Allah. Nah, dari mana caranya dan dari mana dan bagaimana kita bisa terima hikmat Allah? Yang kita perlukan untuk setiap arahan, direction, dan keputusan yang kita perlukan. Nah, saudara harus perlu mengerti hal ini. Bahwa setiap orang percaya, yang orang percaya boleh katakan amin. Yang sudah percaya boleh katakan amin. Oke, setiap orang percaya telah menjadi ciptaan yang baru. Artinya, roh kita yang mati, yang jauh daripada Tuhan, telah diubahkan menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan roh kita ini, 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan roh kita, bagian B, telah menjadi satu roh dengan siapa? Dia. Nah, kalau baca ayat ini nggak boleh cepat-cepat. Saudara menjadi satu, siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh dengan Kristus. Roh yang sama, roh yang identikal dengan Kristus. This is so powerful. Sebagai orang percaya, kita punya roh yang sama dengan Kristus. Kenapa kita terima roh yang sama dengan Kristus? 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan kita nggak terima roh dari dunia, ya, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu, kita terima roh Allah yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, saudara renungkan ini. Karena kita telah menerima roh yang sama dengan Kristus, satu roh dengan Dia, kita bisa menerima, kita tahu. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tahukah saudara di dalam rohmu yang sama dengan, yang telah menjadi satu dan sama dengan Kristus, roh Kristus. Tahukah saudara bahwa saudara dalam rohmu tahu segala sesuatu. Satu Yohanes 2 ayat 20, tetapi kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bahasa Inggrisnya katakan seperti ini. And ye have an anointing from the Holy One. And ye know all the things. Di dalam rohmu, roh saudara tidak kekurangan pengetahuan. Your spirit that has become one with Christ knows all things. Roh kita yang telah menjadi satu dengan Dia mengetahui segala sesuatunya. Haleluya. Bahkan firman Tuhan ayat yang lain dikatakan di dalam roh kita, kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat ke-16. Saudara telah memiliki pikiran Kristus. Pikirannya Tuhan Yesus ada di dalam rohmu.
Dan sehingga rohmu tahu segala sesuatu. Ini dahsyat sekali saudara kalau saudara menangkap hal ini. Maka itu kalau kita melihat Paulus, Rasul Paulus, dalam pelayanannya dia seringkali mengucapkan hikmat Allah yang tersembunyi. Yang rahasia. Ya. Yang orang enggak, bahkan Petrus katakan, kalau tulisan-tulisan Paulus ini kadang-kadang sukar untuk dipahami. Kenapa? Karena Paulus menerima begitu banyak hikmat. 1 Korintus 2 ayatnya ke berapa? Ya. 7 ya. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat ke-7. Ini dalam pelayanannya Paulus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi Paulus dalam pelayanannya, dia memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itu sebabnya Paulus menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Dia menerima hikmat yang begitu banyak. Ya, dia menulis perjanjian baru lebih dari setengah dan Petrus katakan, wow, look at what you have. What God has given you. Lihat hikmat Tuhan yang telah kau terima daripadanya. Nah saudara kita bertanya, kenapa Paulus menerima hikmat, pewahyuan sedemikian banyaknya? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang dia beritakan. Kenapa? Dan saya percaya karena ini. Saya percaya karena Paulus katakan begini. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow. Paulus katakan begini. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Dan dari sanalah dia menerima hikmat Allah yang tersembunyi. Sama seperti kita. Saudara yang memerlukan hikmat Allah hari-hari ini, kau harus terus berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Karena setiap kali kita memperkatakan dengan bahasa roh, roh saudara yang telah menciptakan yang baru, yang telah mengetahui hikmat Allah. You know all things in your spirit. Pada waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan ayat bagian kalimat terakhir. Oleh roh, orang-orang yang sedang berkata-kata dengan bahasa roh, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada hikmat Allah dalam setiap perkataan pada waktu saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Ada hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia. Yang Paulus katakan, aku berkata-kata dengan bahasa roh. Lebih dari semua. Dan pada waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh. Ada hikmat Allah yang diberitakan. Yang rahasia itu. Pada saat yang bersamaan, saudara 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan begini. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. This is the power. Saudara bisa punya karunia untuk minta sama Tuhan. Tuhan, apa sih saya bisa ngerti hikmat Tuhan dari bahasa roh yang saya perkatakan oleh Roh Kudus? Amin. Dan di saat itu saudara bisa menerima pengertian yang baru, yang tersembunyi hikmat Allah yang rahasia akan dibukakan ke dalam hidup saudara. Amin. Praise the Lord. Jadi saudara pada waktu kita berdoa dalam bahasa lidah, saudara mau mengambil keputusan dengan benar, hikmat Allah dan saudara bisa menarik
hikmat Allah yang tersedia di dalam rohmu yang telah menjadi ciptaan yang baru. Dia akan memperkatakan oleh Roh Kudus hal-hal yang rahasia. Dan pada saat yang bersamaan, saudara berkata-kata dalam bahasa roh, saudara juga minta Tuhan, apa artinya? Berikan saya pengertian, apa yang saya katakan, apa yang saya harus lakukan. Tiba-tiba, pengertianmu menjadi fruitful. Saudara bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hikmat Allah bagi saudara. Jadi bukan hanya dalam pertemuan jemaat, orang yang menyampaikan pesan Tuhan harus berdoa untuk bisa menafsirkannya. Bukan hanya itu, tetapi bagi kita pribadi, saudara bisa berdoa untuk bisa mengartikan bahasa roh yang saudara perkatakan. Nah saudara, seringkali saya ambil contoh. Seringkali kalau saya bertemu dengan orang, lalu dia konseling dengan saya. Kadang-kadang konseling itu nggak mudah, bisa keliling-keliling. Dan saya juga sukar untuk mengerti apa sih sebenarnya akar permasalahan seseorang. Karena saya harus mengetahui akarnya. Saya perlu hikmat Allah. Lalu apa yang saya lakukan? Saya berkata-kata dengan bahasa roh. Pada waktu dia berkata-kata dengan saya berkata-kata dengan lembut, dengan smooth aja gitu ya. Berbahasa roh. Dan saat yang bersamaan saya minta Tuhan kasih pengertian. Dan always, selalu Tuhan kasih pengertian. Sehingga saya tahu, ini masalahnya. Ini jawabannya. Dan itu semua dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Pada waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, saudara menyampaikan hikmat Allah yang tersembunyi. Amin. This is so powerful. Itu yang pertama, hikmat Allah. Ya, sudah akan terima dengan bahasa roh. Yang kedua adalah bahasa roh akan membangun diri. Ya, dengan berbahasa roh kita bukan hanya menerima hikmat Allah, tapi berbahasa roh itu akan membangun dirimu. Sudah tahu kita pada waktu kita berbahasa roh, kita sedang memusatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, bahwa pada waktu kita berbahasa roh, kita bisa memuji. 1 Korintus 14 ayat 15. Aku akan menyanyi, memuji dengan rohku. Tetapi aku menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Pada waktu engkau berbahasa roh, engkau sedang memuji, menyanyi kepada Tuhan. Dan engkau sedang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada ayat yang lain, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik. Jadi ucapan syukur yang sangat baik keluar dari iman, dasar iman yang paling suci, itu akan mengalir kepada Bapa. Sehingga pada waktu orang berbahasa roh, dia sedang memusatkan kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Mengucap syukur, menyanyi dan memuji dan menyembah. So, speaking in tongues, saya tulis ini, is a form of worship. Berbahasa roh adalah salah satu bentuk dari penyembahan. Amin. Dan kita bisa lakukannya di mana saja. Pada waktu saudara ngantri, mau beli tiket, ngantri makanan, atau saudara ada di dalam kendaraan, mungkin macet. Daripada kita dengar sesuatu yang dari dunia, ya lagu-lagu dan lain sebagainya. Atau kita nonton sesuatu dalam tayangan YouTube yang bukan rohani. Saudara bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Memuliakan Bapa. Terus. Dan kau sedang memusatkan, memuliakan Tuhan hidupmu. Dan kalau sudah baca firman. Coba saya buka dulu ayatnya ya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siap, yuk sama-sama 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun diri sendiri. Tetapi siapa berbuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau dalam jemaat, kita perlu memperkatakan yang dimengerti oleh mereka. Dengan bahasa roh juga boleh kalau pesan Tuhan, tapi harus ada yang menafsirkan. Tapi kalau untuk pribadi,
Pada waktu engkau berkata-kata secara pribadi kepada Allah dengan bahasa roh. Meskipun dalam pertemuan jemaat, saudara boleh berkata-kata dengan bahasa roh secara pribadi kepada Bapa. Apa yang terjadi? Ketika engkau melakukannya, saudara sedang membangun dirimu. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus akan mengajarkan saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang kita perlukan. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepadamu. I wish I have more time untuk bicara ayat ini, saudara. Tapi dengar baik. Ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh dan saudara baca firman Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Your understanding will become fruitful for your life. Kau sedang membangun dirimu sendiri. Artinya saudara sedang membuka dirimu sensitif, menjadi sensitif peka dengan apa yang Roh Kudus ingin ajarkan kepadamu. Dan dia akan mengingatkan kau akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Isn't it amazing, saudara? Saya cerita ya. Berkhotbah, ini boleh curhat sedikit ya. Khotbah ini, setiap kali saya siapkan khotbah ini gak mudah, saudara. Karena firman Tuhan katakan itu berjerih lelah, berjerih payah. Saudara, betul. Kadang-kadang kalau persiapkan khotbah, minggu demi minggu pesankan apa yang menjadi pesan Tuhan harus katakan. Kadang-kadang saya persiapkan hari demi hari, dari pagi sampai malam. Buka firman, belum nangkep apa yang menjadi pesan Tuhan. Well, seorang pendeta mungkin bisa katakan apa saja yang dia mau. Dia ngerti banyak ayat, disampaikan ayat-ayat firman Tuhan, bisa saja. Tapi saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi pesan Tuhan bagi saudara. I don't take it for granted. Saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan? Seringkali saya mau menangis. Seringkali saya merasa, aduh saya belum dapatkan ini. Dan malam, larut malam sudah jam 12, jam 1 pagi. Tuhan, saya harus bicara apa? Dan ketika itu terjadi, seringkali apa yang saya lakukan adalah saya buka firman. Lalu saya berdoa dalam bahasa roh. Pada waktu saya berbahasa roh, saya sedang memperkatakan hikmat Allah yang tersembunyi, yang tinggal di dalam roh saya yang setelah menjadi ciptaan yang baru. Kirti Pirule, Roh Kudus memperkatakan hal-hal yang tersembunyi lewat roh saya. Saya sedang berkata-kata kepada Allah, melewati pikiran saya. Nggak pakai pikiran lagi, mulai langsung masuk. Dari roh kita, bypass. Langsung berbicara kepada Allah. Dan bukan hampir, setiap kali mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan selalu memberikan hikmat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, I have no doubt, ini pesan Tuhan bagi saudara. Dan bagi saya juga. Amin. Maka itu kembangkan bahasa roh. Kalau sudah dikarunia berbahasa roh, puji Tuhan. But don't stop it. Itu akan membangun dirimu dan memberikan kau hikmat Allah. Haleluya. Amin. Dan bangun dirimu lewat bahasa roh. Kembangkan terus. Berdoa dalam bahasa lidah. Yang terakhir, ini luar biasa, saudara.
pertama adalah hikmat Allah, yang kedua adalah membangun diri. Gunanya bahasa roh yang ketiga adalah tempat peristirahatan. Saudara, dengan berbahasa roh kita bisa dikuatkan. Seringkali dalam kehidupan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Seringkali kalau punya masalah satu belum beres, ada masalah yang lain, belum beres ada masalah yang lain lagi. Seseorang bisa merasa overwhelmed with problems, tertekan dengan masalah yang begitu banyak sehingga dia enggan, sukar untuk berdoa. Your mind is limited. Pikiran kita terbatas untuk berdoa. Kata-kata kita terbatas untuk berdoa. Karena apa yang kita doakan sebagian besar adalah apa yang saudara mengetahui lewat pikiran saudara. Makanya pada waktu orang sedang dalam tekanan, bagaimana dia mendapatkan tempat peristirahatan, mendapatkan kekuatan dan penghiburan, karena Roh Kudus disebut roh penghibur. Dan bagaimana caranya Roh Kudus menghibur saudara? Salah satunya adalah lewat berbahasa lidah. Coba kita buka Yesaya, ayatnya yang kitab Yesaya 28 ayat yang 11 dikatakan seperti ini. Sini aja. Yesaya 28 ayat 11 dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing, ini bicara tentang berbahasa lidah, akan berbicara kepada bangsa ini. Ini yang dikatakan. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah bahasa roh itu, berlogat ganjil itu, bahasa lain itu. Inilah tempat peristirahatan. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Ini tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Tahukah saudara, berbahasa roh akan membawa kita masuk ke dalam spiritual realm. Dan saudara bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan tempat peristirahatan. Haleluya. Yudas 1 ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah. There we go again. Kata yang sama, membangun diri. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di mana dasar iman yang paling suci? Di dalam rohmu yang telah menjadi satu dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus, berdoa dengan bahasa lidah. Pada waktu kita tertekan, punya banyak masalah, menghadapi segala macam dalam kehidupan kita, kita perlu kekuatan, kita perlu penghiburan. Kita berbahasa roh, kita memuji, menyembah Tuhan lewat bahasa roh. Dan ini yang terjadi, ayat 21. Peliharalah dirimu dengan cara itu. Dengan berbahasa roh tadi. Dengan berdoa dalam roh tadi. Dalam kasih Allah. Sambil peliharalah dirimu demikian. Dengan cara itu. Dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita berbahasa roh. Kita sedang masuk dalam penghiburan kekuatan Roh Kudus. Dan itu akan memelihara kita dalam kasih Allah bagi saudara. Kau akan terima kekuatan yang baru, kau akan menerima kelegaan, kau menerima setiap kekuatan yang kau perlukan pada waktu engkau lelah. Amin. Dan ini seringkali saya terus lakukan dalam kehidupan saya, menghadapi segala sesuatu saya berbahasa roh. Dan Tuhan selalu kasih kekuatan Roh Kudus dalam diri saya. Selalu memberikan kekuatan yang baru. Dan ini juga akan berlaku bagi setiap orang percaya. Amin. Itu sebabnya kita perlu berbahasa roh. Itu sebabnya, itu gunanya kita semua berbahasa roh. Dan Tuhan Yesus, dengar pesan Tuhan, dengar baik. Tuhan Yesus mau rindu semua orang percaya menerima baptisan Roh Kudus.
Dan mereka semua berkata-kata, sama seperti Paulus katakan, semua pasal, everyone berkata-kata dengan bahasa roh. Dan itu akan membawa saudara menerima hikmat Allah yang kau perlukan dan membangun dirimu di dalam Tuhan. Kau bisa mengerti dan mengenal firman Tuhan. Dan kau bisa masuk, dikuatkan, masuk tempat peristirahatan dan mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Amin. Siapa yang mau terus berbahasa roh? God is good. So judul kali ini adalah Unlocking the Power of Speaking in Tongue. Tujuan saya dalam khotbah ini, semua orang yang mendengarkan dimanapun saudara berada, sudah terima baptisan Roh Kudus dan sudah mulai berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh, dan itu akan membangun dirimu. Kalau saudara sudah menerimanya, puji Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang menerimanya nggak lagi berkata-kata. Atau cuma sebentar aja dalam satu hari. No. Don't stop praying. Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa dengan bahasa lidah dimanapun saudara berada. Itu akan membantu kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita akan tutup dengan ini. Dengan doa, saudara pejamkan matamu. Dan sebentar, bagi saudara yang mau menerima baptisan Roh Kudus dimanapun saudara berada, di tempat saudara ada, saya akan berdoa. Ingat, pada waktu saya berdoa di dalam nama Yesus terima baptisan Roh Kudus, kau mulai berkata-kata. Gak perlu menunggu-nunggu tanda, gak perlu. Sama seperti keselamatan, saudara gak perlu menunggu tanda keselamatan. Mulai berkata-kata. Dan ketika engkau perkatakan hal-hal yang mungkin sederhana, papa, gak apa-apa. Dan Roh Kudus akan mulai mengalir lewat perkataan saudara. Are you ready for this? Apakah engkau siap? Siapapun di antara saudara yang siap, katakan amin. Yuk. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku ucapkan syukur untuk kasih-Mu. Aku berdoa supaya firman yang mereka dengar kali ini sungguh merema dalam hati mereka. Dan aku berdoa saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Dan saat ini mereka rindu menerimanya. Tidak terbatas oleh hamba-Mu menumpangkan tangan atas mereka. Mereka bisa berkata-kata mulai hari ini, terima baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau engkau itu, saudara boleh taruh tangan kirimu di dada saudara dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan Yesus. Saudara sudah boleh angkat tanganmu saat ini. Ingat, kalau kau terima baptisan Roh Kudus, saat itu juga kau terimanya. Are you ready for this? Dan gak menanti lagi dan mulai berkata-kata saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini. Pada setiap anak-anak-Mu yang terangkat tangannya. Dimanapun mereka berada. Terima demi nama Tuhan Yesus baptisan Roh Kudus. Terima saat ini. Dan mulailah berkata-kata. Jangan diam, jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa yang lain, mulai berkata-kata. Kirtia baralaba syarada kada barasidia naba. Korda marata kata-kata baralaba baralaba syidi. Kirtia maralaba syarada kana mokuburdi baralaba syarada kana makama syarada kana. Haleluya. Terus perkatakan ini. Syarala, jangan berhenti, terus perkatakan. Syarala baralaba ya syidi arale baralaba. Terima kasih Tuhan. Saya percaya engkau telah menerima baptisan Roh Kudus sama seperti kau terima keselamatan. Dan saat ini kalau sudah mendapatkan karunia bahasa roh sebelumnya, ayo terus kembangkan. Terus kata-katakan dimanapun saudara ada. Dan terimalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Amin. Haleluya. Praise to God. Dan karena waktu, saya akan minta semua orang yang menyaksikan ini, ayo angkat kedua tangan saudara, buka hatimu, dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertaimu. Mulai hari ini, kau akan membangun dirimu dalam karunia berbahasa roh. Dan Roh Kudus akan menuntun kau. Dia adalah roh penghibur,
roh kebenaran, dan roh yang menolong kita masuk mengenal seluruh kebenaran. Dan dia akan menguatkan saudara mulai hari ini. Sampai Maranatha, siap-siap terima hal-hal yang baru dari Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus. Setiap orang yang telah menerima berkat Tuhan, telah dibaptis Roh Kudus, telah menerima karunia berbahasa roh, dan akan terus mengembangkannya, berdoa dalam bahasa roh mulai hari ini. Kalau saudara itu, sama-sama katakan apa? Amin. Dalam nama Yesus. Praise God. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan kita akan lanjutkan seri ini di khotbah yang selanjutnya. Dan terus berdoa dalam bahasa roh. Dimanapun saudara berada, dan terima kekuatan yang baru setiap kali kau memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.